Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi sabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dari limpahan rahmat serta karunia Dialah sehingga kita masih dapat berkumpul di lingkungan IAIN Bengkulu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat secara jasmani maupun secara rohani, meski terdapat sedikit halang dan rintangan yang kita sama-sama kita hadapi saat ini. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam semoga tetap tertutur pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat dari perjuangan beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan, alam yang penuh dengan kemunafikan, menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam seperti kita rasakan pada saat ini, dengan penuh teknologi yang canggih serta dengan modernisasi yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian, insya Allah berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Nopriyadi, NIM 1911150132, dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas tugas-tugas saya dalam pembelajaran, yaitu mata pelajaran akhlak tasawuf dengan dosen pengempu Dr. Haji Suwansar Khatib SH MAG. Kepada teman-teman sekalian, sini nanti saya akan menjelaskan tentang pembelajaran saya dalam akhlak tasawuf. Di dalam ini nanti akan ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai jelaskan perbedaan definisi akhlak dan tasawuf. Baiklah, berbicara tentang akhlak, kata akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kulhuk, yang kata jamaknya yaitu akhlak. Sedangkan menurut bahasa, akhlak adalah suatu perangai, tabiat ataupun dan agama. Berkaitan dengan pengertian kulhud yang berarti agama, Al-Fairuz Abadi mengatakan, barang siapa yang memiliki akhlak yang baik, maka mulia pula agamanya. Agama diletakkan dan dilandaskan oleh akhlak, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Adapun pendapat para ahli mengenai definisi akhlak itu sendiri, menurut Ibnu Maskawi, dia mengatakan bahwa akhlak adalah kondisi jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat sesuatu tanpa ia memikirkan terlalu lama. Sedangkan menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazir, akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dari diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Baiklah, saya akan menjelaskan, itulah penjelasan saya mengenai akhlak tadi. Yang akan saya lanjutkan dengan penjelasan tasawuf. Tasawuf itu sendiri adalah ilmu tentang bagaimana cara kita membersihkan diri agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya tergiur oleh
kegiatan-kegiatan duniawi yang dapat menyesatkan kita di akhirat kelak. Definisi tasawuf sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, tasawuf berasal dari kata al-husufah yang berarti sekelompok orang yang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam diri di serabi-serabi masjid, mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tasawuf secara istilah adalah tasawuf adalah ilmu yang mengkaji kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasawuf dari segi bahasa, tasawuf berasal dari kata syafa yang berarti nama-nama orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi akhlak dan tasawuf. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh akhlak dan tasawuf itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu contoh akhlak. Contoh akhlak yang pertama yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri yaitu pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Sudah jelas dalam agama kita diajarkan agar selalu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Misalnya kan orang tua, kakak, ataupun sanak keluarga yang lainnya, teman dekat maupun orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu berkata lemah lembut kepada orang tua. Sudah jelas juga dalam agama kita tuh selalu dianjurkan agar bertutur kata yang lembut, sopan kepada orang yang lebih tua dari kita dan menjaga kedermawanan kita kepada anak-anak yang lebih muda daripada kita. Yang ketiga yaitu kita dianjurkan agar selalu bersedekah di kala lapang dan sempit. Maksudnya itu tidak hanya kita dalam keadaan yang lapang, tapi kita dianjurkan untuk bersedekah itu juga dalam keadaan yang sempit seperti itu. Yang terakhir yaitu contohnya akhlak ini berlaku adil pada semua orang. Ya sudah tentu kita tidak hanya memandang orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda daripada kita untuk kita berperilaku adil. Kita itu harus berperilaku adil meskipun kita terdapat perbedaan pendapat, suku, ras dan agama seperti itu. Itulah contoh-contoh akhlak menurut saya. Yang kedua yaitu contoh akhlak, contoh tasawuf. Contoh tasawuf satu, selalu berzikir kepada Allah, misalnya sepertiga malam, yang mana kita ketika orang lain sedang tidur nyenyak dan sedangkan dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sholat tahajud. Yang kedua yaitu contoh dari tasawuf sendiri yaitu kita senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan kepada orang lain, selalu memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh-contoh akhlak dan tasawuf menurut saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan tentang tasawuf. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh. Saya akan membacakan hadis Nabi tentang akhlak itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ahibbakum ilayya wa aqrabikum minna hajlisan yaumal qiyamah ahsanukum ahlak. Yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku nanti yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, saya di sini juga akan membacakan hadis tentang tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. In iktarabal ghabdu ilayya sabron taqarrabtu ilaihi, yang artinya jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal maka aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan jika dia mendekatkan kepadaku sehasta maka aku akan mendekat kepadanya sedepa, dan jika
datang kepadaku berjalan, maka aku datangi kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai pengertian tasawuf, akhlak dan tasawuf tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Adapun penjelasan yang kedua yaitu tulislah atau bacalah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi, dan berikan juga contohnya. Baiklah, untuk sebelum saya membacakan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi mengenai kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, saya akan menjelaskan apa itu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Nabi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Jika kita tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mungkin mempunyai akhlak yang baik pula pada manusia yang ada di dunia ini. Dan sebaliknya, demikian pula sebaliknya, jika ia memiliki akhlak yang baik kepada Allah, maka ini merupakan awal pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak kepada orang lain juga, seperti itu. Itulah akhlak kepada Allah tadi. Yang kedua yaitu akhlak kepada Nabi. Akhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim yang ada di muka bumi ini harus mempunyai akhlak yang baik kepada Nabi juga, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah ialah manusia salah satu yang paling terhebat di muka bumi ini, yang telah membawa banyak perubahan pada dunia-dunia yang sangat panah dan memesona ini, namun hanya bersifat sementara. Dan beliaulah pula yang sangat patut untuk dicontoh agar kita memiliki akhlak yang baik kepada orang lain, sehingga kita dapat menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjadi seorang muslim yang baik, baik pada agama dan kepada Allah dan pada Nabi dan seluruh kitab-kitabnya. Baiklah, saya di sini akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu pada ayat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khaliqu mimma inda rafiq yahruju min bainis salbi wattaraib. Shadaqallahul azim. Yang dimana dari arti yang pertama tadi, dari ayat ketiga ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita berakhlak kepada Tuhan, sebagaimana Allah telah menciptakan kita dari air mani yang terpancar, dan kita harus bersyukur atas nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingat siapa yang telah menciptakan kita dan siapa yang telah memberikan kita kenikmatan selama hidup di dunia dan di akhirat ini, di dunia ini dan di akhirat kelak. Di sini saya juga akan membacakan hadis Nabi yang diriwayatkan hadis riwayat Al-Tirmizi. Di sini yang dibahas dalam hadis ini yaitu mengenai mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Dalam hadis ini yang artinya barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan sesudah aku meninggal dunia, maka bagi orang yang tersebut pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan bahwa pentingnya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga dapat diganti dengan pahala yang sangat besar dengan penuh nikmat dan rahmatnya.
Itulah ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dapat saya bacakan. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu contoh berakhlak kepada Nabi, dan contoh juga contoh berakhlak kepada Allah, dan contoh berakhlak kepada Nabi. Contohnya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contohnya yaitulah kita selalu taat dan patuh dengan perintah-perintah Allah, dan kita selalu senantiasa menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya di dalam Al-Quran maupun yang telah disunahkan oleh Rasul. Yang kedua, kita selalu ridho terhadap ketentuan Allah. Apapun yang datang dari Allah, kita selalu ridho dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Sedangkan yang ketiga, kita ini manusia yang penuh dosa. Kita senantiasa harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun agar semua dosa yang telah kita lakukan dapat terampuni dan kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya tentunya. Yang keempat, itu contoh akhlak kita berakhlak pada Allah, itu kita memperbanyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi orang muslim dan mukmin yang lebih baik di hari kiamat kelak. Sedangkan contoh kita berakhlak kepada Nabi, yaitu salah satunya yang saya jelaskan pada hadis tadi. Sudah tentunya kita harus memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah yang telah mati, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati. Yang kedua, memperbanyak membaca salawat. Yang ketiga yaitu seperti kita mencintai keluarga Nabi. Yang selanjutnya yaitu perilaku tasawuf. Contoh-contoh perilaku tasawuf. Contoh perilaku tasawuf itu sendiri sudah saya jelaskan pada bagian pertama tadi, yaitu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tidur nyenyak, tetapi dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dan memperbanyak pahala dengan cara melakukan zikir kepada Allah dan lakukan sholat tahajud. Itulah penjelasan saya mengenai pembahasan nomor 2 tadi, yaitu mengenai akhlak kepada Nabi dan akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan saya pada pembahasan ketiga ini, yaitu mengenai perbedaan antara zuhud dan wara, serta apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme sebagai gaya hidup. Jelaskan. Baiklah, saya di sini akan terlebih dahulu membahas masalah zuhud dan wara tadi. Dalam membahas tentang zuhud dan wara ini, sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara zuhud dan wara, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun yang nampak lebih tepatnya adalah perbedaan antara keduanya, yang lebih tepatnya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ulama, yaitu mengenai pengertian zuhud. Zuhud dapat kita artikan ialah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang bersifat mubah yang dapat membuat seseorang lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu wara. Wara ini ialah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib seseorang di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan subat, karena perkara subat itu terkadang merupakan hal yang membahayakan di akhirat kelak. Namun perlu kita ketahui bahwa zuhud dan wara ini ialah merupakan suatu tingkatan yang tidak mungkin dicapai oleh semua orang. Ibnu Qasim dalam Al-Fawaid mengatakan yang artinya, hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan wara. Sedangkan zuhud dalam syubhat setelah meninggalkan yang haram karena tidak menyukai celaan di mata Allah, tidak menyukai kekurangan dan tidak suka bergabung dengan orang-orang yang fasik. Zuhud dalam syubhat artinya meninggalkan hal-hal yang merugikan, apakah hal tersebut halal ataupun haram dalam pandangan seseorang hamba, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An Numa bin Bashir radhiyallahu anha
dari Rasulullah SAW yang artinya halal itu nyata dan haram itu nyata, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjauhi yang haram, dan siapa yang berada dalam syubhat, maka dia berada di dalam yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanaman yang dilindungi, begitu cepat ia merumput di dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tempat yang dilindungi. Ketahuilah bahwa tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bagaimana di dalam jasad itu ada segumpal darah, yang sekiranya segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika segumpal darah ini buruk, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Syubhat itu merupakan sekat antara yang halal dan yang haram. Allah telah menjadikan sekat antara dua hal yang sangat berbeda, seperti kenikmatan sesudahnya, yang menjadi sekat antara dunia dan akhirat, seperti kedurhakaan yang menjadi sekat antara iman dan kufur, antara al-arab yang menjadi sekat antara surga dan neraka, seperti terbit dan tenggelamnya matahari yang menjadi sekat antara siang dan malam. Dan masih banyak sekat-sekat yang lainnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembatas antara dua hal ini, termasuk pula dalam manasik haji, seperti muhasir yang menjadi sekat antara Minah dan Muldaviyah. Itulah penjelasan mengenai zuhud. Seterusnya kita akan membahas wara. Wara sendiri menurut ilmu Al-Ghazali, sikap terhadap orang sikap seseorang terhadap perkara-perkara yang halal dan yang haram, seperti yang telah digariskan oleh syariah. Terhadap perkara ini ada 4 golongan orang wara. Wara yang pertama adalah wara orang saleh, menahan diri dari menyentuh, memakan sesuatu yang tidak jelas status hukumnya ataupun syubhat. Wara orang yang kedua yaitu wara orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang mengendalikan diri dari melakukan suatu perbuatan karena khawatir akan terjatuh ke dalam dosa. Wara yang ketiga yaitu wara orang yang benar, adalah menahan diri dari yang tidak berdosa dan tidak khawatir jatuh ke dalam dosa. Menahan diri semata-mata takut dan ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghindari hal-hal yang makruh dan maksiat. Wara sendiri mengandung pengertian menjaga diri atau sikap hati-hati dari hal yang syubhat dan meninggalkan yang haram. Lawan dari wara ini sendiri adalah syubhat, yang berarti tidak jelas apakah hal tersebut halal maupun yang haram. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, manusia tidak banyak mengetahui. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka selamatlah agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh pada syubhat, maka jatuhlah pada yang haram. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Itulah penjelasan mengenai syubhat, mengenai perbedaan antara syubhat dan wara. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa itu manusia hedonisme? Di sini manusia hedonisme adalah suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkinnya menghindari perasaan-perasaan yang dapat menyakiti hati seseorang. Sedangkan hedonisme dapat diartikan juga, hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Itulah penjelasan mungkin mengenai zuhud dan wara tadi, beserta apa yang dimaksud dengan manusia hedonisme. Baiklah, ini pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai istilah-istilah dari muhasabah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai muhasabah. Muhasabah itu sendiri berasal dari kata hasibah yang artinya menghisap atau menghitung. Dalam penggunaan katanya, muhasabah diidentifikasikan dengan menilai diri sendiri atau mengevaluasi diri, atau juga disebut dengan mengintrospeksi diri.
dari firman Allah tersirat suatu perintah untuk senantiasa kita melakukan bermuhasabah agar kehidupan hari esok lebih baik. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Muhasabah sendiri jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan yang saat ini yang serba sempit dan kekurangan, apalagi dengan masalah seperti yang kita hadapi bersama ini, yaitu virus corona, ya kita harus selalu mengintrospeksi diri kita agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita agar kita menjadi agar kita senantiasa tidak menulurkan penyakit ini kepada orang lain, dan juga kita menjadi lebih khusyuk dan Islam. Itu tadi yang pertama, muhasabah. Yang kedua yaitu syukur. Syukur adalah kemampuan bagi seseorang menerima sesuatu atau sebagai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah dalam menempatkan hambanya. Jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, ya kita nantiasa bersyukur, selalu kita diberikan kesehatan, kerahmatan, agar kita menjadi tetap sehat. Di dalam situasi yang sempit ini diakibatkan wabah seperti corona ini, kita kesusahan dalam mencari rezeki, dalam mencari untuk menafkahi keluarga. Namun untuk itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengingat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang baik di hari akhir kelak. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar adalah kemampuan menunda kesenangan dan menjauhi yang sudah ada dalam yang sudah ada dengan penuh ketakutan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu tentang hadis tentang berlaku sabar. Jika hal yang menimpa diri kita berupa musibah, kesusahan yang akhirnya akan menggoreskan kekecewaan dalam diri, maka sebagai orang muslim kita diwajibkan untuk selalu bersabar. Dalam hadis Rasulullah, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin itu. Semuanya menjadi kebaikan untuknya dan tidak didapati yang demikian itu kecuali pada orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, ia selalu sabar, dan demikian ia pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu ikhlas. Ikhlas adalah kemampuan menjalankan yang ada tanpa perlu pujian dari manusia dan murni karena niatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas ini sendiri dapat kita kaitkan pada situasi yang sangat genting saat ini, yaitu banyaknya dari kaum muslimin yang meninggal akibat dari wabah corona ini. Kita seharusnya mengikhlaskan saudara-saudara kaum muslim kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan dan memperbaiki diri agar kita menjadi orang yang baik dan mendoakan saudara-saudara kita serta mengikhlaskan yang telah dahulu meninggalkan kita. Yang ketiga sendiri yaitu ridho, dalam kondisi kewajiban atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia atau bala yang ditimpakannya, yaitu kita selalu siap mental dengan apa yang kita
terima pada saat ini. Mungkin kita sering menerima musibah, kita harus tetap kuat mental dan kuat menghadapinya dan selalu tabah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu tawakal. Dalam bahasa Arab yaitu tawakul, berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal itu sendiri berarti berserah diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ataupun menunggu hasil suatu pekerjaan atau menerima akibat dari suatu kejadian itu sendiri. Jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang pahit ini, apalagi dengan banyaknya masalah kita di akhir zaman ini, kita selalu patut bertawakal kepada Allah. Misalnya kita dalam melakukan pekerjaan yang sulit namun gajinya tidak terlalu memuaskan, kita harus selalu bertawakal dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah salah. Sesuatu yang diberikannya itu memang hanya untuk yang diberikannya, seperti itu. Itulah pembahasan saya dari 1 sampai 4 tadi. Mungkin terdapat kesalahan, kekilapan, saya mohon maaf. Dan banyak juga tutur-tutur kata yang salah dan yang mungkin kurang benar, maklum dimaafkan karena saya masih pemula. Untuk itu saya kepada dosen saya mohon maaf, pada Allah subhanahu ampun, kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini nanti, harap memaklumi video saya karena saya juga baru belajar membuat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.